Karena di dalam menerima mereka, mereka menerima Kristus dan Tuhan yang mengutus mereka. Mereka akan berbagi pahala dari para nabi dan orang benar yang mereka dukung. Bahkan persembahan secangkir air putih atau air sejuk, air dingin, tidak akan pernah luput dari perhatian Tuhan. Tuhan akan membalaskannya untuk kita. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-45 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Prinsip Penginjilan bagian yang kedua. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua dari Matius 10 ayat 11 hingga ayat yang ke-42. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit,
namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 10 ayat 11 sampai 42. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelajaran kita sebelumnya, di episode yang ke-44, kita mulai melihat perintah Yesus dalam menuntut para rasulnya dengan pelayanan penginjilan terbatas, di mana Yesus mengutus mereka untuk berkhotbah ke antara orang-orang Israel, untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus untuk datang kepada mereka secara pribadi. Dalam perenungan yang lalu, kita telah mengamati 5 prinsip penginjilan, yakni memanfaatkan kekuatan sinergi, menerapkan praktik spesialisasi, menawarkan firman Tuhan, menawarkan pelayanan kita secara gratis, dukung mereka yang mau bekerja. Prinsip yang digunakan oleh gereja mula-mula dengan baik, sukses, dan layak untuk dicontoh oleh kita pada hari ini. Dalam perenungan kita hari ini, kita akan membahas kata-kata Yesus lainnya dalam memberi pengarahan untuk penginjilan. Memetik setidaknya 5 lagi prinsip penginjilan, jadi jumlahnya ada 10. Memperhatikan prinsip yang diterapkan oleh gereja mula-mula dan dapat diterapkan pada hari ini juga, dimulai dengan Matius pasal 10 ayat 11 sampai 15. Kita menemukan Yesus memberitahu para rasulnya. Yang pertama, bersikap selektif. Rasul yang berfokus pada mereka yang berharga, mereka yang ramah dan mau mendengarkan mereka, dan mereka harus menyingkirkan debu dari kaki saat mereka meninggalkan kota bagi mereka yang tidak mau menerima para rasul, dan kemudian akan lebih bisa ditoleransi pada hari penghakiman untuk Sodom dan Gomora daripada orang-orang yang menolak kedatangan para penginjil ataupun para rasul pada saat itu. Ini menggambarkan kebutuhan untuk menjadi selektif. Kita tidak boleh melemparkan mutiara ke hadapan babi. Orang-orang menilai diri mereka sendiri yang tidak layak menerima Injil. Paulus bersedia mengabarkan Injil kepada orang yang sama lagi jika orang-orang itu tertarik kepadanya. Bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 42 sampai 44. Tetapi ketika orang menolak Injil, dia berpaling dan pergi ke tempat lain. Kisah Para Rasul juga di dalam pasal yang ke-13 ayat yang ke-45. Aplikasinya untuk hari ini,
Kita harus memberitakan Injil kepada setiap makhluk. Tetapi begitu orang menunjukkan kurangnya minat, kita tidak berkewajiban untuk terus mencoba. Daripada melemparkan mutiara kita ke hadapan mereka yang tidak menghargainya, kita harus beralih ke orang lain. Memang ada ruang untuk menilai mengenai berapa lama kita mencoba menghubungi seseorang sebelum melanjutkan penginjilan kita. Beberapa orang mungkin tidak menunjukkan banyak minat pada awalnya, tetapi pada akhirnya dia melakukannya. Tetapi pada titik tertentu mungkin ada jiwa lain yang membutuhkan Injil lebih daripada teman, keluarga, dan tetangga kita yang menunjukkan minat. Prinsip penginjilan lain yang sebaiknya kita ingat. Yang kedua adalah mengantisipasi penganiayaan. Para rasul diberitahukan tentang penganiayaan. Yesus mengirim mereka sebagai domba di tengah-tengah serigala. Dia memberi mereka gambaran tentang apa yang diharapkan. Sebagai muridnya, mereka harus mengharapkan perlakuan yang serupa dengan apa yang telah dia terima, yakni yang telah Yesus terima. Ini menggambarkan kebutuhan untuk mengantisipasi penganiayaan. Yesus kemudian mengingatkan para rasulnya bahwa mereka akan dibenci oleh dunia. Para rasul kemudian memberitahu kepada murid-muridnya tentang penganiayaan yang akan datang. Bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul, Surat Tesalonika, dan juga Surat Timotius. Tetapi para murid bersiap untuk bereaksi dengan cara yang benar dan tepat, untuk bersuka cita karena mereka layak menderita di dalam nama Kristus, untuk bersuka cita mengetahui bahwa pencobaan dapat membuat mereka lebih baik. Aplikasinya hari ini, jangan berharap semua orang dengan senang hati menerima pesan keselamatan di dalam Kristus. Sebaliknya, pikirkan beberapa orang akan tersinggung dan marah karena banyak orang yang tidak suka diberitahu bahwa mereka adalah orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Mereka mungkin menjadi defensif ketika diberitahu bahwa pertobatan diperlukan. Kita mungkin kehilangan teman, dikucilkan, dan di beberapa tempat dilecehkan secara fisik. Tetapi diperingatkan lebih dahulu, mampu menanggapi dengan cara yang tepat, memberkati mereka yang mengutuk kita, dan berdoa bagi mereka yang menghina kita. Bersukacita untuk kebaikan yang bisa dihasilkan dari penganiayaan. Penginjilan seringkali mengalami jalan pintas jika menemui perlawanan. Mengantisipasi penganiayaan adalah cara penting yang akan membantu kita untuk tidak berkecil hati. Terkait erat dengan ini, ada prinsip lain dari penginjilan. Hal yang ketiga, takut akan Tuhan, bukan manusia. Para rasul diberitahu siapa yang menganiaya. Mereka tidak takut pada orang yang akan melawan mereka. Mereka tidak takut pada orang-orang yang bisa membunuh secara fisik, ya, tetapi tidak bisa membunuh jiwa mereka. Mereka harus takut kepada Tuhan, karena jika ingin bebas dari rasa takut akan manusia. Karena Tuhan memiliki kekuatan untuk membinasakan tubuh ataupun membunuh tubuh dan juga sekaligus jiwa. Tetapi Tuhan juga tahu segalanya tentang mereka dan menghargai mereka. Mengaku Yesus di depan manusia akan memastikan pengakuan mereka di hadapan Tuhan. Peduli dengan apa yang Tuhan pikirkan. Rasa takut ditolak seringkali menghalangi banyak upaya penginjilan. Kita ingin diterima oleh teman, keluarga, dan tetangga. Kita tidak ingin berpaling dari mereka, tapi bukan mereka yang akan menghakimi kita pada hari akhir. Paulus mengingatkan kita bahwa menyenangkan Tuhan daripada manusia adalah menjadikan seseorang sebagai hamba Kristus. Aplikasinya hari ini, orang Kristen perlu memiliki penghormatan yang sehat kepada Tuhan. Saat kita memuja Tuhan lebih daripada yang lain, takut akan penolakan manusia tidak akan menghalangi upaya kita untuk mengajar orang lain.
Kita akan berhenti untuk berusaha menyenangkan orang lain dan berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Kita akan mencari pertolongannya daripada kebaikan manusia. Dengan rasa takut yang tepat akan Tuhan, kita tidak akan beristirahat sampai kita telah melakukan sesuatu di bidang penginjilan, karena semua itu adalah miliknya. Takut pada Tuhan daripada takut kepada manusia akan menjaga prioritas kita tetap lurus. Sejalan dengan itu adalah prinsip penginjilan berikut yang Yesus ajarkan. Hal yang keempat, mengutamakan Tuhan. Kita melihat para rasul diberitahu bagaimana ketika Tuhan datang. Yesus menjelaskan jenis konflik yang sering muncul. Kedatangannya dan Injil Kerajaan sering memisahkan anggota keluarga. Anggota rumah tangga sendiri mungkin menjadi musuh. Agar layak, mereka harus mencintainya lebih daripada keluarga dan diri sendiri. Mereka harus bersedia memikul salib mereka dan mengikuti Dia. Mereka harus rela kehilangan nyawa dalam pelayanan kepadanya untuk benar-benar menemukan kehidupan mereka. Ini menggambarkan harga pemuridan, suatu harga yang Yesus dorong untuk dihitung semua orang sebelum menjadi muridnya. Yesus mengingatkan harga yang harus dibayar seorang murid adalah meninggalkan keluarganya. Aplikasinya hari ini, pelayanan kepada Tuhan dihalangi dengan mengizinkan minat keluarga dan pribadi untuk diutamakan. Kita melihat ini dalam cara beberapa orang mendahulukan kerabat dan keluarga. Kita memiliki tanggung jawab kepada keluarga kita, tetapi jangan biarkan hal itu menghalangi untuk melayani Yesus. Penginjilan, terutama penginjilan kepada orang asing, tidak akan pernah terjadi selama kita mengizinkan keluarga dan pribadi yang ada di dalam keluarga dan teman dekat kita menahan kita. Pikirkan tentang orang Kristen mula-mula yang rela pergi memberitakan firman Tuhan kemana-mana. Kemungkinan ada anak-anak, orang tua, dan orang lainnya yang berkata, jangan pergi, jangan pergi. Tetapi baik penganiayaan maupun ikatan keluarga tidak menghalangi mereka untuk memberitakan firman. Kita sampai pada poin terakhir yang terkait dengan poin terakhir dari pelajaran sebelumnya, mendukung mereka yang mau bekerja. Poin yang terakhir, yang kelima di dalam episode ini, dan poin yang ke-10 apabila 2 episode digabungkan. Sekali lagi pengulangan, mendukung untuk berbagi penghargaan. Ini akan mendorong mereka yang menerima pelayanan para rasul, karena di dalam menerima mereka menerima Kristus dan Tuhan yang mengutus mereka. Mereka akan berbagi pahala dari para nabi dan orang benar yang mereka dukung. Bahkan persembahan secangkir air putih atau air sejuk, air dingin, tidak akan pernah luput dari perhatian Tuhan. Tuhan akan membalaskannya untuk kita. Ini adalah prinsip yang didirikan oleh Raja Daud. Dulu ketika Daud dan anak buahnya mengejar orang Amalek, bisa kita baca di dalam 1 Samuel 30, ketika beberapa orang harus ditinggalkan dengan perbekalan sementara yang lainnya melawan musuh. Semua harus berbagi dengan cara yang sama baik prajurit yang ada di depan maupun yang ada di belakang. Dengan demikian, mereka yang mendukung memiliki persekutuan baik di dalam bekerja maupun imbalan dari orang-orang yang mereka dukung. Aplikasinya hari ini, jangan pernah meremehkan peran orang yang mendukung mereka pergi. Bagaimana akankah mereka berkhotbah kecuali diutus? Jika kita tidak dapat pergi atau mengajar sendiri pun, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka yang pergi mengajar dan memberitakan Injil. Kristuslah yang kita layani, bukan hanya seorang hamba Kristus. Kita dapat menerima pahala seorang nabi tanpa harus menjadi seorang nabi. Kesimpulan, sebagai rangkuman, berikut 10 prinsip penginjilan yang ditemukan di dalam penginjilan terbatas. Episode yang lalu kita sudah membahas
Yang pertama, memanfaatkan kekuatan sinergi. Kedua, menerapkan praktik spesialisasi. Ketiga, mewartakan firman Tuhan. Keempat, menawarkan pelayanan secara gratis. Kelima, mendukung mereka yang mau bekerja. Hari ini kita belajar untuk bersikap selektif. Yang ketujuh, mengantisipasi penganiayaan. Kedelapan, takut akan Tuhan bukan pada manusia. Kesembilan, mengutamakan Tuhan. Dan yang kesepuluh, kembali lagi, untuk mendukung berbagi penghargaan atau berbagi pahala. Saat kita berusaha untuk memenuhi amanat agung, dapatkah kita meningkatkan asas yang diajarkan oleh Juru Selamat kita? Bukankah orang Kristen mula-mula menerapkannya saat mereka pergi dengan Injil? Sebagai pengkhotbah atau hanya murid, sebagai gereja atau hanya sebagai individu? Sukses dalam penginjilan hanya bisa ditingkatkan dengan mengingat apa yang kita miliki. Tuhan memberitahu ke-12 rasulnya sebelum dia mengutus mereka untuk mengkhotbahkan kabar baik kerajaan surga. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang memiliki fungsi kerasulan dan setiap diri kita juga adalah murid-murid Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita pergi mengabarkan Injil keselamatan kepada segala bangsa dan suku bahasa, biarlah kita mengingat prinsip-prinsip penginjilan. Ada 10 butir yang sudah kita bahas di dalam episode 44 dan 45 hari ini. Kiranya setiap diri kita dapat mengambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan shalom.